Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 dengan saya Pina Nur Majid dengan rekan saya Rina Limidina akan membahas fisiologi sistem respirasi atau pernafasan. Definisi pernafasan. Pernafasan juga merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 dan mengeluarkan CO2 sebagai sisa dari oksidasi dari tubuh. Penghisapan udara ke dalam tubuh disebut proses inspirasi dan menghembuskan udara keluar tubuh disebut proses ekspirasi. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi, sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui perantaraan alat pernafasan dan pada manusia disebut alveolus yang terdapat di paru-paru, berfungsi sebagai permukaan untuk tempat pertukaran gas. Mekanisme sistem pernafasan. Pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dalam, internal, yaitu pertukaran gas dalam sel. Yang kedua, pernapasan luar atau eksternal, yaitu pertukaran gas di dalam paru-paru. Respiratory tract and associated structures. Di sebelah kanan terdapat nasal cavity, epiglottis, glottis, laring, trachea, right bronchus, bronchiolus, dan di sebelah kiri terdapat lung, rib, intercostal muscles, pleural cavity containing fluid, heart, pleural membranes, dan di sebelah kanan terdapat diafragma dan di sebelah bawah terdapat abdominal cavity. Struktur sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung, yaitu sebagai alat untuk tempat bertukarnya udara dari eksternal dan internal. Di dalam rongga hidung dibagi oleh sekat rongga hidung, septum nasi, rambut-rambut, dan lendir. Yang kedua ada faring, daerah di mana terjadi persilangan jalur sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Yang ketiga laring atau kotak suara. Pangkal tenggorokan merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Bagian ini memiliki dua pasang lipatan. Lipatan sebelah bawah disebut pita suara sejati, dan lipatan sebelah atas disebut pita suara palsu. Yang keempat ada batang tenggorokan atau trakea, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dindingnya dibentuk oleh cincin tulang rawan. Yang kedua, di dalam rongga dada bercabang dua ke paru-paru kiri dan kanan, bronkus. Yang ketiga, di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi berupa saluran halus, bronchiolus. Di ujungnya terdapat gelembung-gelembung paru atau alveoli. Dinding alveolus sangat tipis dan banyak pembuluh darah kapiler di mana terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Pulmo, terdapat dua buah paru, dextra dan sinistra. Pulmo dextra terdapat 3 lobus belahan, lobus atas, lobus superior, lobus tengah, lobus medius, lobus bawah, lobus inferior. Sedangkan pulmo sinistra terdapat 2 lobus belahan, lobus atas, lobus superior, lobus bawah, lobus inferior. Struktur sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, nasal passage, oral cavity, faring, laring, trachea, bronchi, lung, heart, dan ribs. Fisiologi saluran. Oksigen di udara masuk ke hidung, langsung ke trachea, ke alveoli, pembuluh kapiler alveolus. Terjadi pertukaran gas ikatan O2 dengan hemoglobin dan pelepasan CO2. Langsung ke jantung, seluruh tubuh sampai tingkat sel, sisa pembakaran CO2, lalu pertukaran gas ikatan oksigen dengan hemoglobin dan pelepasan CO2 terjadi lagi. Jadi kesimpulannya, dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang ditarik dari udara masuk ke dalam darah dan CO2 akan dikeluarkan dari darah secara osmosis. Selanjutnya, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri, jantung, ke aorta, ke seluruh tubuh. Di sini terjadi oksidasi atau pembakaran.
sebagai sisa dari pembakaran adalah CO2, dan zat ini dikeluarkan melalui peredaran darah, pena masuk ke jantung, serambi kanan, ke bilik kanan, dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru. Akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dan alveoli. Proses pengeluaran CO2 ini adalah sebagian dari sisa metabolisme, sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenitalis dan kulit. Proses pernafasan ada dua. Yang pertama, pernafasan dada atau rusuk, pergerakan ke atas dan keluar dari tulang-tulang rusuk karena kontraksi dari otot antar tulang. Rusuk, intercostales. Rongga dada membesar, tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil dari ketekanan di luar, udara luar masuk. Yang kedua, pernapasan perut atau diafragma. Pemasukan udara pernafasan atau inspirasi disebabkan oleh mengembangnya rongga dada yang diakibatkan berkontraksinya dan menurunnya diafragma. Rongga dada membesar, tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil, udara luar masuk. Jadi, kedua jenis pernafasan tersebut menyebabkan tekanan di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan udara luar. Akibatnya, udara luar masuk atau inspirasi dan proses sebaliknya menyebabkan udara keluar atau ekspirasi. Ini dia contoh proses inspirasi dan ekspirasi. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini contoh diagram pertukaran gas pada membran alveolus. Dan ini contoh gambar proses pertukaran gas di dalam kapiler darah. Kapasitas paru dan udara pernapasan. Yang pertama, kapasitas vital, volume keseluruhan udara yang dapat bergerak dalam paru-paru. Dan yang kedua, udara tidal, volume pernafasan biasa, udara yang dihisap atau dihembuskan oleh paru-paru setiap sekali bernafas, 350 sampai 500 mili. Dan yang ketiga, kapasitas inspirasi maksimum udara komplementer, volume udara yang dapat dihisap sesudah inspirasi normal dengan suatu daya inspirasi maksimum termasuk udara tidal, 2000 sampai 3500 mili. Yang keempat, volume cadangan, ekspirasi maksimum udara suplementer, volume terbesar dari udara yang dapat diekspirasikan sesudah suatu ekspirasi normal, 1500 mili. Udara residu, volume udara yang tertinggal dalam paru-paru sesudah ekspirasi maksimum, 1200 sampai 1500 mili. Apa konten paru? Yang pertama, udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh kira-kira mengandung 21% oksigen dan 0,3% CO2. Yang kedua, pusat pengaturan pernafasan manusia oleh otak bagian medula oblongata. Yang ketiga, salah satu stimulus untuk bernafas adalah kadar CO2 dalam darah. Bila kadar CO2 dalam darah naik melebihi 4%, maka otak memerintahkan sistem pernafasan untuk mengambil oksigen. Yang keempat, sistem pernafasan merupakan kerjasama antara sistem pernafasan otak dan jantung. Kantong pleura. Kedua paru diselimuti kantong pleura berdinding ganda. Membran dalam torak, membran luar pulmo. Rongga pleura berisi cairan yang berfungsi mengurangi friksi antara kedua membran, menjaga paru-paru dari tekanan dinding dada. Peredaran darah dalam paru, sirkulasi pulmonal. Membawa gas hasil pertukaran antara darah kapiler dan udara alveol, ventrikel kanan, arteri pulmonalis, kapiler, vena pulmonal, ventrikel kiri. Sirkulasi bronkial. Sirkulasi bronkial, bagian dari sirkulasi sistemik, menyediakan nutrien bagi jaringan paru, aorta, intercostalis, bronchialis, kapiler, bronchialis, azygos, atrium kanan. Dan ini contoh gambar hubungan kantong.
Dan ini contoh gambar diagram udara pernafasan. Seperti ini ya teman-teman, bentuk gambarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.